warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya salam sejahtera bagi kita semua. Buat semuanya yang lagi menyaksikan channel saya. Di video saya kali ini saya akan banyak ngomong kali ya. Ya mungkin ada sesi curhat-curhatan juga sedikit kali ya. Ini sekarang saya lagi dari Pantai Tanjung, ya, lagi menikmati suasana pantai. Tadi habis sarapan juga di sini. Kan saya juga bangun kesiangan hari ini, sama saya begadang, belum bisa tidur. Ya, ini suasana pantai kayaknya lagi surut ya, bisa dilihat nih, surut. Sebenarnya ada niatan mau ke sana saya. Itu gugusan karang di depan itu. Cuma pas tadi saya mau nyebrang, ini karena saya takutnya gini, pas saya lagi di tanah air pasang, nah itu bakal merusak koneksi. Cuma kalau kemarin saya lihat sih pagi itu surut. Cuman karena nggak yakin, yang mending saya kurungkan aja untuk pergi ke sana. Dulu saya sih sempat ke sana ya, tahun berapa saya lupa. Kebetulan di sana waktu itu ada orang lagi nyebrang. Ya saya penasaran sih, kalau mereka bisa nyebrang berarti bisa jalurnya gitu sih. Saya coba nyebrang ke sana. Memang sulit sih karena di sini dan juga banyak karang yang mati. Ya memang dulu mungkin di sini kan mungkin dulu karangnya hidup ya. Cuman karena dulu ada perusahaan di sana namanya PT Kebatin ya, mereka membuat banyak ke sini. Limbah cairnya itu mungkin akhirnya berpengaruh ke ekosistem sini, akhirnya pada mati semua. Dan terus saya itu karang yang mati itu yang tajam lah karang itu. Jadi kalau kita sana agak susah. Ya minimal harus pakai sepatu karet lah mau nyebrang. Tapi kalau saya pernah yang jarang sih, masih dapat ikan di situ. Lumayan lah ikannya. Jadi masangnya pas lagi kondisi laut kayak gini lagi surut, garing, ntar ditinggal, ya paling besok baru dicek gitu, lagi surut juga. Ya, oke, sini saya lagi ya santai-santai lah, karena di rumah juga jenuh ya. Saya di sini udah saya di sini memang saya kemarin kan dari Jakarta ya. Motor saya Ardi kan. Dulu memang saya merantau ke Jakarta karena waktu itu saya kerja di perusahaan yang di sana, di PT Kebatin namanya. Biasanya tutup di tahun 2013, terus saya merantau cari kerja ya sampai ke Jakarta akhirnya. Awal mula ke Jakarta tahun 2015 ya. Ya kerja ke sana, ya sering bolak-balik lah. Ya touring lah ya. Cuma saya sih seringnya pakai motor ya. Ya pernah juga naik pesawat beberapa kali. Ya, karena memang gimana ya, kalau kita kan dari kerja tuh lebih enak kalau punya kendaraan sendiri ya. Kayak di Jakarta yang terkenal macetnya luar biasa itu. Ya ini saya sih sambil lihat pemandangan di pantai ini. Ya, tahun 2015 awal mula saya ke Jakarta itu pakai motor Thunder, saya ingat. Ini cerita tentang saya touring aja. Di Thundernya udah tua juga sih. Tahun berapa ya Thunder? Tahun 2008 kan saya. Beli second juga sih dulu. Itu motor punya bapak saya. Sekarang tuh motor lagi dititipin di rumah saudara ya, di Banten ya, di daerah Pandeglang. Gak tau udah nasibnya tuh motor gimana. Jadi awal 2015 saya berangkat ke Jakarta ke motor itu. Perjalanan waktu itu saya ingat tahun 2015 itu saya berangkat dari Bangka itu pagi, ada musibah ban bocor juga waktu itu saya ingat. Di daerah Dalil ya, Jalan Mentok. Tapi belum, waktu itu
pagi lagi bocor motor saya. Akhirnya tapi ya saya tekankan bulat untuk terus berangkat. Lalu itu perjalanan waktu itu saya ingat saya tempuh waktu hari satu malam nggak salah. Jadi waktu itu saya nginep di rumah adik saya di Lampung ya. Waktu itu kan suaminya masih kerja di Lampung ya, di PLN Lampung di Tarahan. Bisa nginep situ semalam. Terus ini baru saya berangkat ke Jakarta ya. Jadi ya kita 3 hari coba saya nginep di Lampung. Jadi waktu itu saya ingatnya itu pertama saya touring itu saya lewat lintas timur dari Palembang, terus di simpang Menggala saya lewat lintas tengah, nggak lewat lintas yang pantai timur laut itu ya, yang tembusnya langsung di Bakauheni nanti lah Menarjiga itu. Nah, awal-awal itu saya memang ya karena belum hafal jalur sana ya, emang belum hafal soal itu. Jadi saya nggak, awal pertama berangkat saya nggak pakai GPS. Memang untuk saya juga dengan keterbatasannya, kan motor saya itu ya, ban motor saya itu udah bocor semua. Makanya itu ada kejadian motor saya bocor. Alhamdulillah sampai Jakarta, walaupun itu motor saya itu kan kondisi mesin juga udah nggak sehat ya. Olinya udah mulai rembes di mana-mana ya. Itu 2015 itu sharing aja saya berangkat ke Jakarta itu bulan Agustus ya. Akhirnya bolak-balik ya, touring ini saya sudah menggunakan 3 jenis motor ya. Pertama motor Thunder, kedua Aerox, dan ketiga lagi Suzuki Aetros. Kalau untuk masalah Spirit ini Aetros ini, saya pernah hitung-hitungan untuk biaya konsumsi BBM-nya. Thunder motor tua juga ya. Thunder itu saya habis buat BBM-nya itu 160 sampai 170 ribu untuk Thunder ya. Kalau untuk Aerox habisnya waktu itu sekitar 200 lebih nggak salah, hampir 230 ribu karena dia pakai Pertamax ya. Jadi otomatis biaya BBM-nya lebih mahal dan juga memang lebih boros karena sesuai dengan spek mesin ya. Kalau untuk motor ini terakhir saya dari Jakarta sama istri ya, habis konsumsi BBM-nya tuh 140 ribu, plus minus itu 140 ribu itu nggak sampai itu. Tapi untuk masalah waktu tempuh paling cepat ya Aerox ya, dan memang sesuai dengan mesinnya juga, mesinnya lebih gede dan juga powernya pasti lebih gede lah. Ini kita pindah dulu ya, ini panas ya, hari udah jam setengah 11. Kita pindah sedikit ya, kita angkat dulu. Jadi untuk masalah waktu tempuh yang paling cepat itu ya saya waktu pakai Aerox itulah. Waktu saya kan dari Palembang ya, berangkat jam 4 subuh sampai di Bakauheni itu jam 11 siang. Jadi sekitar 7 jam saya melakukan perjalanan dari Bakauheni sampai ke dari Palembang sampai ke Bakauheni. Sedangkan kalau pakai Thunder itu bisa 10 jam. Tapi pernah juga 9 jam. Kalau itu sih aku nggak tahu ya. Kalau pakai ini, berhubung waktu itu saya sama anak istri waktu tempuhnya jadi 14 jam. Kenapa? Waktu saya berangkat itu lagi hujan, ditambah dengan boncengan anak istri, jadi otomatis saya nggak bisa terlalu ngebut ya. Saya juga mikirkan keselamatan juga. Saya bawa anak istri, kalau saya sendiri mungkin entahlah. Itu dari Bakauheni ke Palembang ya, 14 jam. Jadi itu yang saya bilang tadi itu antara Bakauheni Palembang Bakauheni ya. Itu belum termasuk yang dari tempat saya tinggal ke Palembangnya,
sama dari Merak ke Jakarta belum. Ya kalau rata-rata sih 2 hari 1 malam kalau saya berangkat ya. Kalau saya sendiri, tapi kalau sama istri juga 2 hari 1 malam. Nginep semalamnya di Palembang biasa kalau saya. Biasa kalau saya pergi gitu saya tetap nginepnya di Palembang 1 malam. Jadi manajemen waktunya tuh saya misalnya dari Jakarta ya. Biasanya saya berangkat dari Jakarta itu malam saya. Kenapa? Karena saya mengejar waktu pagi sampai sore itu saya lagi di lintas timur. Ya mengerti maksud saya kan. Kenapa? Rawan. Mengapa saya bilang rawan? Jadi ya terkenal lah dari itu kan daerah lintas timur itu apa terkenal. Jadi demi menghindari hal yang nggak diinginkan lebih baik. Jadi tips dari saya juga kalau melintas dari Lampung sampai Palembang usahakan jalannya pagi hari sampai sore hari. Jadi insya Allah aman, nggak ada ya apalagi kalau itu kan kita masih siang itu masih kelihatan semua ya. Kalau malamnya kita nggak tahu ya namanya di jalan bisa aja dari hutan apa itu muncul orang mau jahat sama kita kan. Kalau siang kan kita udah tahu oh ini tempatnya. Jadi usahakan ya kalau touring lintas Sumatera baiknya mau kemana aja itu jangan pernah malam hari ngelewatin jalur itu. Kalau pengen selamat. Tapi kalau mau nekat ya silakan. Saya sih terserah sama yang ya sama kalian aja. Cuman saran saya jangan pernah lewatin lintas timur itu malam. Bahaya sekali. Ditambah jalur sana tuh ya alhamdulillah sih dulu waktu belum ada tol memang jalan lintas timur tuh rusak parah ya. Bahkan jalannya gelombang kayak air laut. Itu karena bekas tapak ban mobil-mobil besar itu kan jadi bentuk jalan jadi bergelombang. Dibenerin berapa kali ya tetap rusak terus. Akhirnya kan sekarang alhamdulillah ada tol, jalan-jalan yang di kalau setahu saya dari Palembang ke Lampung alhamdulillah udah bagus sekarang. Nggak kayak waktu 2015 awal saya berangkat tuh hancur jalannya. Banyak lubang, jalannya bergelombang ya itu. Jadi kalau untuk motor mah agak bahaya waktu jalannya. Jadi kita nggak bisa apa ya. Kalau masuk jalur yang itu ya agak harus hati-hati. Ditambah dengan ya saya bilang nanti begal itu. Kalau hantu sih mungkin kita masih bisa lah. Hantu mah nggak ngebegal ya. Tapi kalau manusia ngebegal bisa mati kita kalau mereka orang nekat ya suka. Misalnya mau ngebunuh apa kan. Bagi kita kan daerah orang nggak tahu ya. Jadi usahakan kalau touring lintas timur itu harus dari pagi sampai sore. Kita harus manajemen waktu. Ya istilahnya kayak saya tuh perkirakan waktu sekitar 10 jam gitu. Kalau saya sih alhamdulillah karena udah sering lewat jalur itu udah hafal banget ya. Udah luar kepala saya tanpa GPS juga saya udah ngerti jalan jalur situ. Mau lewat mana, mau lintas timur, lintas tengah atau lintas barat saya pernah lewatin semua. Nah yang kejadian lintas barat itu tahun berapa itu saya sebenarnya itu lucu sebenarnya itu sasar sebenarnya saya tuh. Ya karena sebenarnya saya nggak pakai GPS. Jadi waktu itu saya lupa daerah apa nih itu. Dia simpang itu harusnya kan saya itu ke kanan ya tembusnya kan nanti di Menggala. Nah saya itu lurus ke Kota Bumi. Pokoknya kita tuh belok ke kanan kalau mengikut jalur sebenarnya. Waktu itu saya salah, saya malah lurus nanti jalur yang ke arah Kota Bumi. Dan tembusnya tuh nanti di Batu Raja. Nah itu saya benar-benar apa ya waktu itu dari situ kan saya belum pernah lewat jadi nggak tahu sama sekali buta jalannya. Jadi saya berhenti nanya orang gitu. Itu juga sampai di Prabu Mulis saya kemalaman dan sialnya lagi hujan deras banget waktu itu. Saya itu masih pakai thunder dan sialnya lagi lampu motor saya putus. Jadi Prabu Muli itu diawali motor saya itu lampu dekatnya putus dulu. Nah begitu pas yang parahnya lagi di hutan-hutan lagi putus buat lampu jauhnya. Akhirnya saya hanya pakai lampu senja itu redup-redup. Dan untungnya lagi pas lagi jalan rupanya ada trailer. Ya trailer kan sendiri lampunya banyak ya. Ya saya ngikutin di belakang trailer itu. Sampai di Indralaya itu juga dengan hujan lebat. Kondisi saya udah kepayahan bener itu basah, kedinginan. Yang sialnya juga jas hujan saya hilang. Itu saya taruh di jok belakang rupanya jatuh. Kayaknya jatuhnya di daerah Tangerang juga. Bukan di Tangerang, di daerah Serang kayak jatuh itu saya. Jadi pas saya lewat itu kalau lintas barat itu kalau kita ke Palembang itu tembusnya
jalurnya itu kita yang saya bilang tadi, yang simpang itu lah Kota Bumi, Batu Raja, terus lewat Prabu Muli, dan terakhir tembusnya di Indralaya. Jadi kalau kita lewat jalur tengah itu dari Lampung ya, Lampung atau kita ntar belok ke kanan yang tadi saya tembus ke daerah Manggala. Dari Manggala itu lurus saja sampai Mesuji, sampai apa ya saya nggak tahu nama kampung-kampung sana, banyak soalnya. Mesuji terus saja itu, kalau daerah Mesuji itu jalannya saya tinggal lurus saja itu udah aman lah, atau jalan banyak soalnya. Cuman yang masih agak bingung itu daerah Lampung kalau saya sih, karena banyak persimpangan yang kadang marka jalannya nggak jelas apakah ini ke Palembang atau kemana, cuma ditunjukkan daerahnya aja. Misalnya sebagai contoh nih, Menggala sama Kota Bumi tadi yang saya kesasar. Saya kan waktu itu nggak hafal ya, Menggala itu ke Palembang apa kemana nggak tahu. Jadi ya karena hanya ada feeling aja akhirnya kesasar. Tapi alhamdulillah sih bisa selamat juga waktu itu. Kalau kondisinya ya waktu lalu lintas barat itu ya. Tapi terus saya kapok lah situ, nggak mau lagi. Jadi jalur favorit saya sekarang ya kalau touring misalnya dari Bakahuni ke Palembang itu saya kalau keluar dari pelabuhan Bakahuni saya langsung belok ke kanan melalui Menara Siger itu kan, tahu kan? Ada Menara Siger yang jalan ada tanjakan tinggi itu. Nah itulah jalur saya sekarang. Kenapa? Kalau kita lewat jalur itu kita bisa mangkas waktu 1 jaman lebih. Dibanding kita lewat lintas tengah, apalagi lintas barat. Lintas barat itu lebih jauh lagi muter soalnya. Kalau lintas yang pantai timur laut itu bisa menghabiskan waktu 1 jam lebih. Jadi kita dibanding lintas tengah itu lebih jauh soalnya. Jadi kalau buat para touringer ya yang mau menghemat waktu, saran saya kalau melewati Lampung ke Palembang itu lebih baik jalur yang lintas pantai timur laut yang kalau keluar dari Bakahuni itu ya. Tapi kalau dari para Palembang itu kita nanti kita mau namanya Simpang Menggala itu kita belok ke kanan. Ada itu petunjuknya. Jangan kita lurus. Kita belok ke kanan, ikuti aja jalur itu. Pokoknya itu tembusnya nanti di area perkebunan PT Gulaku itu. Pokoknya bakalan jalan sepi banget itu semua perkebunan tebu semua itu. Sepanjang jalur itu nanti baru sekitar berapa ratus kilo apa puluh kilo masalah. Nanti baru kita ketemu perkampungan itu. Pokoknya setelah kita lewati yang tikungan ke kiri Sarah, ya ke kiri itu kita yang dari Palembang ya, itu bakalan ketemu perkebunan tebu Gulaku itu panjang sekali. Namun sepinya di situ saran saya jangan ngelambatin kendaraan ya, dan jangan suka berhenti di daerah situ. Itu memang benar sepi teman. Kecuali kalau ada pos polisi ya nggak apa-apa, kalau memang capek mau istirahat ya. Jadi kalau saran saya jangan berhenti di situ. Usahakan kalau mau berhenti temu kampung baru berhenti. Karena tempat itu mau benar sepi itu. Tapi ya memang jalur itu lebih enak. Ditambah memang jalurnya sepi, nggak banyak kendaraan besar lewat. Jadi kita bisa mengoptimalkan kecepatan kendaraan kita di situ. Tapi saran saya jangan terlalu ngebut, ya bahaya juga karena jalan juga nggak agak kurang baik juga jalan di situ ya. Itu sedikit pengalaman dari saya mengenai touring saya. Dulu sebenarnya saya pernah punya Scorpio ya, bahkan dulu sebenarnya anak-anak saya tuh bisa ngajakin tuh motor Scorpio itu buat touring. Cuman nyatanya karena keterpaksaan waktu itu saya jual. Karena kalau untuk touring jarak jauh sebenarnya motor itu paling enak, Scorpio itu ya. Jadi di samping cc-nya gede, torsinya badak ya, juga nyaman tuh perjalanan jauh motor itu. Itu motor 2008 saya beli, saya jual di tahun 2013. Lumayan lama juga sih Pak ya saya punya tuh motor. Ya pun gimana lagi, karena kondisinya terpaksa saya jual motor itu. Malah saya pakai motor Thunder itu tuh, ya motor bapak saya sih. Nah, sebenarnya sih saya tuh ini kan saya udah hampir setengah tahun di Bangka ya. Karena saya pulang itu tahun 2021 akhir September tanggal 27 September 2021 saya kesini. Lagi sekarang anak istri saya udah di Jakarta lagi. Biasanya saya pengen balik lagi sih ke Jakarta ya. Dulu waktu harapan saya kan pulang sini sih pengen memperbaiki hidup, tapi ya apa boleh buat lah. Kenyataan masih sama aja. Saya dulu terusin saya di Jakarta kerja saya cuma ngojol ya. Waktu itu saya musibah kena sakit, jadi terpaksa berhenti dari kerjaan saya. Akhirnya saya cuma ngojol. Cuma parahnya COVID datang tahun 2020.
menghancurkan semuanya. Itu benar-benar pahit ya waktu COVID kemarin di Jakarta. Banyak perusahaan tutup, bahkan di tempat tinggal saya kan di Jakarta Barat itu Cengkareng. Biasanya dan Mogot itu terkenal kan macetnya ya. Waktu COVID itu jalannya lempeng banget. Hampir nggak ada orang di jalan, sepi sekali. Karena saya kan ngojol masih keluar ya nyari namanya, cuman itu doang. Itu aja saya ngojol benar-benar parah. Pernah hampir sebulan nggak dikasih orderan sama sekali. Makan aja udah kembang kempes waktu itu. Udah minta tolong sama siapa aja lah. Ya memang sih ada bantuan dari pemerintah, tapi ya itu sendiri lah. Karena bansos itu gimana ceritanya Jakarta kemarin kan, sampai dikorupsi juga. Bahkan saudara saya pernah dapat berasnya itu asli berasnya busuk, saya bilang beras busuk, nggak bisa dimakan, berasnya baunya minta ampun. Padahal itu bantuan pemerintah itu dari presiden, saya ingat waktu itu. Malah saya yang dapat dari Pemprov DKI malah lebih bagus. Berasnya beras yang biasa dijual di toko. Bahkan isinya juga lebih enak daripada yang dapat dari pemerintah yang dari negara. Karena yang negara itu dikorupsi soalnya. Bansos yang dari negara, kalau dari Pemprov kan enggak. Jadi ya isinya masih sesuai lah. Jadi kami waktu itu di Jakarta waktu COVID itu bertahan hanya dengan bantuan bansos sama dari saudara. Karena ngarep dari kerjaan benar-benar nggak ada sama sekali, hampir nggak ada. Bahkan saya punya warung nasi waktu itu sampai bangkrut. Dan saya pulang ke Bangka juga gara-gara itu, karena waktu itu masih COVID ya, 2021 masih ya. Usaha saya udah benar-benar hancur, sampai kontrakan nggak kebayar, itulah kenapa kami diusir ya. Saya pulang kemarin tahun 2001 hari September. Tapi ya malah di sini juga saya lihat sama aja ya. Nasib masih kayak gini juga, nggak berubah. Saya pengen sih merubah nasib kayak orang-orang ya. Lagi pas lebaran ini ya lihat tetangga anaknya pada berhasil ya. Tetangga saya, sedangkan saya masih kayak gini dulu saya. Nggak berubah juga. Aduh maaf ya jadi curhat. Sebenarnya saya pengen bener pulang ke Jakarta lagi. Karena dengar ngojol Jakarta udah mulai normal katanya sih. Gimana terhambat masalah biaya ongkos. Karena ya saya bilang tadi ya, untuk ke Jakarta juga ya dari Bangka ke Jakarta butuh ongkos juga kan. Bagi saya bawa motor minimal di tangan tuh ada 1 jutaan lebih lah. Dan saya juga harus servis dulu motor saya ini. Udah lama nggak diservis. Jadi kemarin saya di sini sempat kerja ngurir, tepan ngurir ya. Cuma jadi freelance aja, kapan dibutuhkan dipanggil, kalau enggak ya ditendang. Freelance panggilan aja saya. Itu aja ngurir dapatnya cuma buat makan doang. Nggak tahu lah. Rencana saya kalau mudah-mudahan doain aja semua ya teman-teman ya. Yang lagi ngeliat channel saya, doain saya mudah-mudahan ada rezeki dari Allah SWT. Agar saya bisa kembali ke Jakarta juga. Karena ya mudah-mudahan Allah memperbaiki nasib saya. Dan dengan doa dari kalian semua, saya bisa berubah. Karena semakin banyak mendoakan, insya Allah Allah akan mengabulkan katanya. Ya, saya berharap teman-teman di sini yang mendengarkan dan melihat channel saya ini mau mendoakan saya. Ya mungkin saya bilangnya lagi mengemis doa sama kalian semua. Ya karena dengan doa lah Allah akan mau merubah nasib kita ya. Karena itu ada salah satu termasuk usaha ya kan. Karena Allah bilang Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika bukan kaum itu sendiri merubah nasibnya. Tapi juga kalau kita nggak ada berdoa pada Allah kan, ya belum tentu lah Allah mau merubah nasib kita kan. Jadi saya bilang doa itu termasuk usaha itu. Walaupun hanya kita mau ngomong gini kayak ini misalnya kan. Iya mudah-mudahan lah kalau di sini yang lagi lihat channel saya mau mendoakan saya, mau mensupport saya, mudah-mudahan nasib saya bisa berubah lagi, nggak seperti ini terus ya. Ya memang ini semua juga karena musibah ya, karena saya sakit nggak bisa kerja kemarin kan. Ya sedikit ya mohon maaf lah kalau saya ada curhat ya di video saya ini. Ya memang saya sekarang lagi gundah gulana bilang. Itulah. Oke lah, ini sekian aja ya video dari saya ini.
Mohon maaf ya jika ada salah kata-kata di video saya yang ini. Ya udah seminggu ya kita melewati lebaran, gak terasa ya waktu cepat berlalu. Ya jadi juga di video ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu wa minna minkum pada semua teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Jika selama pembuatan video saya ini ada kata-kata, juga di video-video saya sebelumnya ada kata-kata yang menyinggung atau apapun itu perbuatan menyinggung, saya minta maaf ya. Semoga dengan maaf dari kalian semua saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan juga mohon doanya dari kalian semua ya. Mudah-mudahan di tahun ini hidup dan nasib saya akan berubah jadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Dan Allah mau merubah nasib saya, merubah rezeki saya juga jadi lebih baik lagi. Dan saya juga mendoakan kepada semua teman-teman yang mungkin nasibnya sama seperti saya juga, agar nasibnya juga jadi lebih baik lagi di tahun ini, lebih bersinar, masa depannya lebih cerah, dan menghilangkan segala kesedihan, kesengsaraan, penderitaan dalam hidup kita semua. Diangkat semua penyakitnya, disembuhkan dari segala penyakit dan segala penderitaan, dan semua kesengsaraan kita diganti oleh Allah dengan kebahagiaan seperti jadi keinginan kita, harapan kita, impian dan cita-cita kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekian video dari saya kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.